Sebelum lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eka Lili Khairani Sinurat SPD, guru SMA Negeri 1 Lawe Sigala-Gala, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Aceh Tenggara. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada pertemuan kali ini di modul 1.4 kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi dalam penerapannya di sekolah. Di sini ada 2 kasus yang nanti akan saya selesaikan dengan menggunakan peranan saya sebagai seorang manajer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 1.4 ini, saya akan menangani 2 jenis kasus yang menggunakan metode sebagai seorang manajer. Silakan Bapak Ibu simak video dari saya. Pada kasus pertama, ada seorang siswa bernama Erwin terlambat masuk kelas. Pada saat itu Ibu Eka sebagai guru bahasa Inggris sudah memulai pembelajaran selama 15 menit. Tanpa mengetuk pintu, Erwin langsung masuk dan duduk di bangkunya. Melihat hal itu, Ibu Eka langsung memanggil Erwin ke depan kelas. Ibu Eka mengatakan kepada Erwin agar menemui Bu Eka di kantor pada saat jam istirahat. Berikut videonya. Pelajaran saya, kamu lupa di kantor ya. Oke, silakan kamu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Kamu tahu kenapa Mem panggil? Kenapa? Karena terlambat masuk ke dalam kelas dan tidak sopan. Kamu menyesal nggak? Tadi kamu terlambat masuk, Mem sudah 15 menit di kelas. Masuk tanpa ketok pintu, belum Mem izinkan masuk, udah nyelonong masuk terus duduk. Ya kan? Ya. Kayaknya memang kamu menyesal sekali. Jadi Erwin, setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Mem juga pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Jadi Mem nggak tertarik apa alasan kamu datang terlambat. Yang terpenting bagi Mem, bagaimana kita menyelesaikan masalah keterlambatan kamu ini. Jadi untuk kedepannya, kamu harus berjanji sama Mem untuk tidak mengulanginya lagi, ya kan? Ya, kamu mau nggak berjanji untuk merubah sikap? Baiklah, jadi kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, kamu juga mau berjanji untuk menghargai guru yang ada di dalam kelas? Baiklah. Kira-kira kamu masih ingat nggak tentang nilai-nilai universal keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pertemuan dulu? Kan ada kan kita buat kesepakatan kelas. Kamu tahu apa itu nilai-nilai kesepakatan tadi? Coba kamu sebutkan. Setiap siswa harus disiplin waktu dan tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas dan harus saling menghargai. Ya, bagus sekali. Ternyata kamu masih ingat ya. Baik. Terus Mem mau tanya sama kamu. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika tadi kamu datang terlambat?
terus nggak ketok pintu, langsung nyelonong masuk ke kelas, itu apa perasaan yang kamu rasakan? Coba kamu ceritakan dulu. Saya sangat menyesal. Terus? Saya tidak sopan dan tidak menghormati mem. Iya, jadi kamu mau berjanji merubah sikap? Baiklah Erwin, Mem percaya bahwa kamu itu sebenarnya anak yang baik ya, dan kamu bisa lebih baik lagi setelah ini. Kira-kira kamu pinginnya itu mau jadi anak yang seperti apa? Pastinya ingin berbakti kepada orang tua dan ingin menyenangkan orang tua juga. Baiklah. Jadi Mem bangga karena kamu punya niat baik untuk berubah ya. Jadi kedepannya ini jangan diulangi lagi ya. Jadilah anak yang berprestasi, jadilah anak yang berkarakter ya, supaya nanti kamu jadi anak yang sukses kedepannya. Baiklah, untuk hari ini kita anggap masalahnya sudah selesai ya. Jadi kamu bisa kembali ke dalam kelas dan ikuti pelajaran selanjutnya di kelas. Baik, itu aja ya. Ya. Tanggapan saya, jika permasalahan antara siswa dan guru diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, maka siswa akan merasa nyaman dan aman. Karena menurut saya, seorang guru itu tidak perlu untuk ditakuti, tetapi harus dihormati seperti kita menghormati orang tua kita sendiri. Dan saya berharap metode ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses belajar dan mengajar. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya pada kasus kedua, pada hari Senin sekolah melaksanakan ujian semester. Ibu Eka pada saat itu mengawas di kelas 10 IPA 2. Beberapa menit ketika ujian sedang berlangsung, Ibu Eka melihat salah satu murid gelisah dan pandangannya mengarah ke bawah meja. Merasa mencurigakan, Ibu Eka berjalan menuju meja murid tersebut yang bernama Christine. Benar saja, ternyata Christine sedang membuka buku catatannya yang berada di laci meja dan mencontek jawaban dari buku catatan tersebut. Melihat hal itu, Ibu Eka langsung mengambil buku catatan milik Christine dan menyuruh Christine melanjutkan menjawab soal-soal ujiannya sambil berpesan kepada Christine agar menemui Ibu Eka di kantor setelah selesai ujian. Berikut videonya. Oke anak-anak, jangan lupa tuliskan nama kamu dan nomor ujiannya ya. Perhatikan, kerjakan yang lebih mudah dulu. Jangan terburu-buru. Christine, apa yang di bawah mejamu? Coba angkat bukunya. Kamu tahu sekarang sedang ujian kan? Jadi kenapa berani buka buku? Kenapa nggak belajar? Oke lah, Christine, nanti setelah selesai ujian kamu jumpain ibu di kantor ya. Dan ini jangan kamu ulangi lagi. Sekarang simpan bukunya, lanjutkan menjawab soal-soal ujiannya.
Yang lain tolong jadi orang yang jujur ya. Jangan mencontek, kerjakan semampu kamu. Paham? Ya, silakan duduk, Presiden. Gimana kabar kamu? Kamu tahu kenapa Mem panggil ke kantor? Ya, kayaknya kamu menyesal sekali, Bu. Lihat ya. Jadi, Christine, berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Mem juga pernah berbuat kesalahan. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Jadi kalau kamu terus-menerus menyalahkan diri kamu, apakah menurut kamu itu sikap yang baik terhadap dirimu? Jadi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu pasti tidak melakukannya, kan? Ya. Oke, jadi Christine, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kecurangan tadi, mencontek dari buku ketika ujian berlangsung. Kira-kira kamu mau nggak berjanji untuk tidak mengulangi lagi mencontek ketika ujian, dan kamu mau nggak berjanji untuk belajar lebih rajin lagi di rumah? Ya, Mem, saya berjanji akan lebih rajin belajar lagi, dan saya berjanji untuk tidak melakukan kecurangan lagi ketika ujian. Ya, baiklah, Mem bangga sekali karena kamu punya niat untuk berubah ya. Oke, jadi kamu masih ingat nggak apa kepercayaan yang sudah kita sepakati, nilai-nilai kepercayaan yang sudah kita sepakati di sekolah, yang kita buat di awal pertemuan sebelum waktu kita masuk di awal semester? Masih, Mem. Setiap murid harus menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Ya, oke. Mem bangga sekali ya. Kira-kira kamu ini mau jadi anak yang seperti apa sih? Saya ingin menjadi anak yang jujur, bertanggung jawab, dan menjadi anak yang berprestasi. Jadi apa yang kamu rasakan ketika tadi kamu melakukan kecurangan ketika ujian? Saya merasa menyesal dan malu, Mem. Saya minta maaf karena sudah menjadi anak yang tidak jujur. Saya berjanji tidak mengulangi kesalahan. Ya, jadi baiklah Christine, Mem menghargai rasa penyesalan kamu, dan Mem bangga karena kamu punya niat untuk berubah. Jadi untuk kedepannya jangan lagi kamu ulangin ya. Baik. Terima kasih. Ya. Baiklah, sekarang kamu bisa kembali ke kelasku. Tanggapan saya, cara menasihati murid ketika berbuat salah yang dengan benar adalah menggunakan cara segitiga restitusi, karena murid akan merasa nyaman. Dan karena murid tidak dihukum ataupun melakukan kekerasan, murid akan merasa aman dan betah di sekolah. Dan murid juga bisa menghormati guru tersebut dan meniru contoh yang baik ketika menasihati orang lain. Sekian, terima kasih.